Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan Muslim sejati. Sekali beriman Islam, tetap beriman Islam, karena Islam membawa pada keselamatan dunia dan akhirat. Itu pasti, saudara. Alhamdulillah. Oke, saudara. Terima kasih sudah buka video ini ya. Ini video yang saya khususkan untuk lagi-lagi menanggapi orang ini nih. Ini Oten ini yang suka membuat-buat pengakuan yang wow, kan berapa kali dia buat pengakuan wow, belum lagi dia suka melintir ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ya. Oleh karena itu orang ini, si Oten ini akan saya tanggapi ya kan, karena gemes juga saya ya. Ini Oten ngaku dulunya muslim ya kan, terus orang ustadz dan sebagainya lah, pengakuan-pengakuan seperti biasa dari golongan mereka ini ya. Namanya Yosua, pendeta Yosua ya kan. Dia mengaku sekarang, pengakuannya juga wow, dan ingin saya tanggapi ya. Nah, ini video yang saya dapat dari kanal seorang Kristuber yang namanya nggak usah disebutin lah. Oke lah, kita langsung saja kita lihat videonya yang berisi percakapan antara dia dengan seorang Kristuber atau orang Kristen. Entah dia Kristuber atau bukan ya, pasti orang Kristen. Oke dah, ini Oten yang dulunya muslim sekarang jadi pendeta katanya. Oke, kita mulai. Foto ini penginjilan daerah mana, Pak? Nah, ini tempat pastor yang baru selesai. Ya, ada yasinan. Ada ibadah juga. Besoknya kita ibadah kebaktian biasa karena Lucu ya. Ini kata dia ini rumah pastor yang baru selesai. Nah, ini katanya baru kelar yasinan. Ini malam ketika diambil foto baru kelar yasinan di rumah pastor itu, dan besoknya akan ada ibadah kebaktian. Jadi ini rumah cukup ini ya, mungkin rumah yang fleksibel, yang multifungsi untuk kegiatan ibadah ya. Ada yasinan, besoknya kebaktian ya kan. Namun itu kan pengakuan doi nih, orang ini ya, yang kalau pecinya dibuka palanya botak setengah, makanya saya julukin si Boteng ya. Pengakuan si Boteng ini memang luar biasa ya. Pokoknya dia ngaku soal pertanggungjawaban benar tidaknya omongan dia ya, itu urusan belakang deh, yang penting ngaku dulu deh. Pokoknya intinya nih rumah pastor yang baru kelar katanya dia. Terus diselenggarakan yasinan, ini foto-foto orang duduk habis yasinan, besok ada kebaktian. Oke, kita lanjut. Jadi intinya rumah multiguna untuk ibadah. Oke. saya punya mertua kan muslim. Ya kan, mertua saya muslim. Kami masih satu atap, ini rumah dari mertua untuk dijadikan tempat ibadah. Jadi kemarin itu ada ibadah yasinan di gereja. Jadi ini rumah katanya rumah mertua dia yang muslim ya. Ini rumah ya, ternyata rumahnya dia lah. Pokoknya yang dimaksud pastor mungkin dia kali ya, si Boteng ini ya, si Yosua ya. Jadi ini yasinan lah, pokoknya menurut kata dia yasinan lah. Entah itu benar atau enggak ya, kita anggap aja benar deh. Kesian kalau tadi nangis lagi kalau kita nggak percaya. Oke, lanjut. Ini ada lagi yang lebih lucu nih, lanjut. Iya, Ini mereka semua yang sudah dimenangkan, Pak. sebagian sudah, sebagian belum. Hahaha. Jadi katanya dia ya, si Boteng ini ya, katanya ini sebagian udah dimenangkan. Omongan sebagian udah dimenangkan ketika si doi ini Kristen yang bertanya apakah sudah dimenangkan, Pak. Kata dia sudah sebagian belum ya. Enak yang buat pengakuan tuh paling enak gitu. Mungkin besok-besok saya akan buat pengakuan. Oh iya, ini di rumah ini sebagian sudah saya menangkan, udah jadi mualaf, sebagian lagi belum. Tunggu aja deh.
tanggal mainnya. Semuanya bakalan saya menangkan. Ntar kalau udah menang dapat medali. Oke. Jadi itulah, pengakuan itu, orang buat pengakuan tuh paling gampang ya, apalagi di YouTube gitu, dimana tidak perlu bertanggung jawab, mengenai kebenaran pengakuan kita. Yang penting ngaku dulu. Soal pertanggungjawaban ya itu mah gampang ya kan. Apalagi sekarang siapa orang yang mau susah-susah ngelidikin doi ini si Yosua, terus mengunjungi rumah yang ada di foto untuk membuktikan omongan dia benar atau tidak. Kan nggak ada orang yang mau repot-repot begitu kan, apalagi di masa pandemi. Ngapain kita nyelidikin dia? Cuman kita ya anggap ini orang ya udah begitulah pokoknya. Nggak bisa dipercaya ya. Oke, lanjut. Masih ada lagi yang lebih lucu. Mungkin masih ada karena saya belum nonton videonya nih. Ketika saya temu ini video langsung saya tanggapi ya. Jadi saya belum tahu yang berikutnya. Oke. Bagian sudah. Oh, maaf tadi ada yang datang, saya stop dulu. Oke, nih kita mulai lagi ya. Yang sudah ada dimenangkan dan sebagian yang belum dimenangkan, bantu terus dalam doa. Saya punya pelayanan yang disebut gerakan bawah tanah. Ada. Gerakan bawah tanah. Bapak di bawah tanah di ngapain Pak? Betulin kabel atau gimana? Ada aja. Oke, lanjut. Beberapa pondok ya yang sudah mau membaca Alkitab Injil ya. Nah ini katanya doi dia melakukan gerakan bawah tanah masuk pondok-pondok pesantren agar mau baca Injil. Jadi dia sudah melakukan penyebaran agama ya kan. Penyebaran agama itu dilarang menyebarkan agama pada orang yang sudah beragama ya. Ini lagi-lagi melanggar aturan. Dan kenapa gitu ya, sebagian mereka itu demen gitu cari perkara ya, nyenggol-nyenggol ke urusan hukum. Nanti kalau ditangkep ya kan, nangis ya kan, terus teriak-teriak nggak adil ya kan, didolimi mayoritas ya kan, terus minta donasi, minta ini. Aduh capek deh kita nih jadi kayak ngabisin energi untuk kayak beginian. Padahal bangsa kita ini lagi perlu untuk membangun dan membenahi dirinya agar lebih baik lagi. Tapi ntar kalau ini orang misalkan ya masuk bui atau ditahan karena melanggar SKB 2 menteri, nah ntar merengek-rengek deh ya kan, bilang nggak diadil, mayoritas kejam, muslim kejam ya kan. Oke, lanjut. Tapi tetap aja itu semua hanyalah pengakuan doi. Soal benar atau tidaknya ya itu nggak bisa dipertanggungjawabkan ya, karena orang bisa aja. Saya bisa kok bilang, wah saya punya gerakan bawah tanah, saya masuk perkumpulan Kristen, masuk gereja, saya nyelinap, terus saya bikin mereka udah mulai membaca Al-Quran. Bisa aja kan. Tapi kebenaran yang omongan saya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lanjut ya. Warga kami acara Natal pun mereka datang. Kami kan nih setiap tahun ngadain Natal Islam dan Kristen setiap tahun. Nah ini yang bilang Pak Yosua Muhammad Yasin ini murtadin odong-odong nih, ini buktinya. Loh, memang odong-odong gitu. Karena pengakuan dia bagi saya odong-odong ya Pak ya. Yang barusan ngomong murtadin odong-odong, memang bagi saya mau odong-odong. Karena ketika dia membuat pengakuan di Manubulu Production itu saya tanggapi dan saya menjelaskan bahwa orang ini memelintir ayat Quran dan banyak berdustanya dari mulutnya. Ini berdusta gitu, mengenai surat Az-Zukhruf ayat 61 ya. Kata doi bahwa di Az-Zukhruf ayat 61 dijelaskan bahwa hanya Isa yang memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Dia bilang hanya Isa ya kan? Padahal ayatnya tidak menyebut hanya, tidak ada hanya, cuma disebutkan bahwa Isa benar-benar memberi pengetahuan tentang kiamat ya. Tidak ada kata hanya. Jika ditulis hanya berarti hanya Isa doang yang memberitahu pengetahuan tentang hari kiamat. Padahal Isa ini hanya rasul
salah satu dari sekian rasul yang Allah kasih tahu tentang hari kiamat. Jadi dia salah satu pemberitahu tentang hari kiamat di antara rasul-rasul yang lain ya. Tapi kata si Boteng ini itu hanya Isa, makanya Isa Tuhan. Nah, ini udah memelintir ayat suci Quran dari mulutnya ini ya. Oke, lanjut. Iya. Kalau ini acara apa nih, Pak? Ini acara Natal ya? Islam dan Kristen. Kami setiap tahun selalu membagikan bingkisan ke para ustaz. Setiap tahun. Ini acara di pondok Ini di pesantren. masjid. Oh, di pondok. Saya diundang, saya kalau ke pesantren pakaian saya seperti itu. Di pondok tapi di sebelahnya ada masjid. Kita waktu itu ngadainnya di masjid. Mau nanya nih, Pak. Kan teman-teman kita rame nih di live chat nih, ada yang mengatakan bahwa kopiah sama baju koko dan sorban itu budaya orang Muslim. Gimana pendapat Bapak nih? Kalau baju koko sama kopiah budaya Muslim, ada gak hadisnya yang menjelaskan itu nggak boleh dipakai oleh Nasrani? Nggak ada. Nggak ada kan? Ini bukan budaya Muslim, saya bilang. Ini budaya nasional. Benar, saya setuju bahwa memang koko, peci itu bisa dipakai siapa aja. Namun selama ini yang memakai peci, koko itu umat Islam. Tidak ada umat Kristen yang memakainya. Umat Kristen memakai baju yang konvensional, kemeja, celana, pendetanya, kaum rohaniawannya maupun jemaatnya. Jadi karena umat Islam yang selama ini memakai koko, peci, sarung dan sebagainya, maka itu karena tradisi itu yang turun-menurun menjadi melekat kepada umat Islam. Dan umat Kristen tidak memakai tradisi itu dari dulu. Nah, Anda pertanyaannya, Anda sudah Kristen tapi pakai peci, koko dan sebagainya, itu memang hak Anda, tapi tentu aja ada tujuannya, ya kan? Ada tujuannya. Ya, tujuannya Anda ingin kayak tadi Anda bilang, menyusup ke pondok-pondok agar gampang diterima Anda memakai pakaian seperti umat Islam. Kemudian kata Anda mengajarkan Alkitab, Bible, agar mereka mau baca Bible. Jadi tujuan Anda di sini udah melanggar peraturan SKB 2 Menteri. Namun tetap saja itu hanya pengakuan Anda ya, pengakuan. Saya bisa aja membuat pengakuan kemarin saya ke planet Mars ya kan, tidur siang ya kan, tapi kan itu pengakuan. Oke. Siapapun buat aku, karena ini nggak ada hadisnya dijelaskan bahwa sorban nggak boleh dipakai orang Kristen. Ada gak hadisnya? Ada gak ini di hadisnya dipakai orang Kristen nggak boleh? Nah, sekarang setiap pejabat dilantik pakai apa? Iya, betul. Pakai peci. Tapi Pak, ketika orang pakai peci, ya kan, kita ngeliat orang pakai peci hitam, baju koko, ya kan, itu secara naluriah atau secara langsung otomatis pikiran kita menganggap dia itu seorang Muslim. Karena kenapa? Karena itu udah tradisi yang dipakai umat Muslim selama ini, ya kan. Nah, ketika Bapak dari Kristen yang tidak mempunyai tradisi itu memakai peci, ya kan, makalah jadi timbul pertanyaan, ya kan, tujuannya apa? Ya kan, tujuannya apa? Mungkin kalau bagi saya, Bapak pakai peci ini mau menutupin botengnya Bapak, botak setengahnya Bapak, itu bisa dimaklumi lah. Oke. Peci orang Kristen Buddha pakai peci. Dari mana mengatakan bahwa peci itu nggak boleh dipakai pendeta? Nggak boleh. Memang ada yang mengatakan, Pak, Bapak kalau sudah jadi Kristen jangan pakai peci dong. Tapi kenapa Bapak ketika melakukan pengajaran di gereja atau di depan umat Kristen kok nggak pakai peci, ya kan? Ya kan, Bapak malah menunjukkan kebotengannya Bapak, ya kan, seperti di video ini ya, sebentar.
Nah, di acara gereja ini Bapak tidak pakai peci, tidak pakai koko ya kan, dan menunjukkan kepala Anda tanpa peci. Oke. Nama saya Pendeta Yosua Muhammad Yasin. Nah, kok kenapa di sini nggak pakai peci? Mantul tuh Pak cahaya lampu ya. Nggak pakai peci tapi tampil plontos. Nah, itu kan kenapa orang bertanya. Tapi ya terserah Anda gitu. Anda mau menyusup kan ke ponpes pompes lewat gerakan bawah tanah Anda ya, sambil nyari kabel kali, kabel Telkom, kabel apa nggak tahu deh. Oke, lanjut. Loh, saya bilang apa urusan? Ada hadisnya kok. Nah, ini kami bagikan sembako ke orang-orang muslim tiap tahun. Bahkan bukan hanya tiap tahun. Sebulan, 2 bulan sekali kami turun ke lapangan bagi-bagi sembako ke lingkungan yang ada di gereja. Orang-orang Islam. Ini Nah, Pak, ini dia. Nah, ini luar biasa ini. Bilang ke muslim. Ya, puji Tuhan sudah bertobat itu. Ya bertobat lah intinya. Foto bareng sama orang pakai peci, bilang oh ini sudah bertobat, sudah terima Yesus, sudah dimenangkan lah ya kan. Gampang lah, emang paling enak tuh buat pengakuan ya, paling enak buat pengakuan. Oke, lanjut. Ini juga buat pengakuan juga nih, kayak di foto-foto dia bilang mungkin semua udah dimenangkan kali ini. Coba kita lihat. Ya, haleluya. Wah, luar biasa ya. tas muslim yang sudah bertobat. Tuh kan, Vespa lagi. Tuh kan, Nah, kalau ini acara tadi dia bilang itu muslim. Tuh kelewatan lagi. Muslim sudah bertobat kata dia. Ini jadi udah pada bertobat nih, udah pada terima Yesus dah kata dia kan nih. Bisa kita buat pengakuan paling enak, sedep buat pengakuan. Ibarat sayur asam, garamnya pas. Jadi ketika dikunyah, ditelan itu mantap rasanya. Pengen nambah nasi lagi, pengen nambah sayur asamnya juga. Oke, lanjut. haleluya. Wah, luar biasa ya. Tas muslim yang sudah bertobat. Ya sudah bertobat. Habis ini seluruh dunia bertobat ya, karena Bapak Yosua Boteng. Nah, kalau ini acara apa Pak? Ini bertobat juga kayaknya nih. Coba kita dengerin nih. Acara Natal Islam Kristen. Ini acara Natal Islam dan Kristen. Malah banyakkan orang Islamnya yang hadir. Kami kalau Natal nggak muat di gereja, kami tempatnya di musola. Kalau nggak muat, pakai TV. Ya udah dah, terserah dah Anda mau ngomong apa ya Yosua ya, terserah ya. Habis ini ntar di Istiqlal Anda Natal Anda ya, bisa ya. Oke, lanjut. Karena tempatnya kuat. Jadi kalau ada orang Kristen yang meninggal, Islam juga ikut hadir kebaktian. Islam hadir kebaktian itu sangat, nggak tahu ya. Ini Islam model apa ini? Model ini kali, model liberal atau gimana ya. Cuman saya nggak percaya ya sama ocehan ini. Mungkin kalau datang ya, datang karena mungkin yang Kristen ini masih tetangga atau teman datang untuk mengucapkan bela sungkawa, oke. Namun kalau ikut kebaktian itu saya mustahil ya. Orang muslim yang tahu agamanya, yang tahu batasan-batasan mengenai akidah, dalam toleransi, dalam pergaulan, tidak mungkin ikut ibadah kebaktian agama lain ya kan. Ya, oke, lanjut. Wow. Toleransinya tinggi sekali ya Pak ya. Umat Islam, Pak. Umat Islam, Pak, itu sangat toleransi, Pak. Sama umat Kristen itu luar biasa loh toleransinya. Cuman masalahnya ada sebagian umat Kristen ya kan, yang tidak bersyukur dengan besarnya toleransi yang umat Islam tunjukkan. Ya, ada sebagian oten ini tidak merasa bersyukur. Mereka bahkan memfitnah, mengatakan mereka dianiaya, mereka dizolimi, mereka dan sebagainya tuh. Itu bisa kita saksikan di kanalnya Manusia Tanpa Leher, Polzong ya. Itu banyak sekali itu yang kalau saya denger itu saya ngurut dada. Ini orang nih mungkin kebanyakan ini ya, kebanyakan
apa makan kecoa kali ya, bagaimana ya kok sampai begitunya dia memfitnah umat Islam. Dia bilang dianiaya, di ini, di itu, padahal umat Islam ini sangat toleran kepada umat agama lain. Dan umat Islam bukan teroris, karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk hidup rukun sesama umat beragama, beda agama dan sebagainya. Nah, Anda sudah saksikan, Anda nggak perlu nonton video kayak begini ya untuk mengetahui umat Islam toleran atau tidak. Jika Anda objektif ya kan, dan tidak mempunyai kebencian di hati, Anda bakalan sadar umat Islam itu luar biasa tolerannya. Tidak ada dianiaya. Kalau dianiaya nggak mungkin tuh orang macam Sofiatul, terus Kristuber tuh yang bisa seenaknya ngomong ya, bisa memposting kesaksian, ngejelek-jelekin umat Islam lewat judul-judul video kesaksiannya ya kan ya, dengan judul kesaksian seorang muslim menerima Yesus dan telah diselamatkan dari kuasa gelap. Jadi seolah-olah tuh agama Islam itu kuasa gelap. Ini kan kurang ajar gitu. Dari judulnya dia udah menunjukkan kurang ajaran yang luar biasa gitu. Seorang muslim menerima Yesus dan telah meninggalkan kegelapan atau kuasa gelap. Jadi Islam itu kuasa gelap. Jadi kan kurang ajarnya luar biasa. Dan mereka aman-aman aja, enak-enak aja ngomong begitu. Terus dianiayanya di mana dianiayanya? Di Hong Kong. Dari Hong Kong dianiaya. Aduh, oke deh kawan, ini videonya udah 21 menit lebih. Saya nggak mau panjang-panjang karena males juga nguploadnya kalau panjang ya. Intinya nih si Boteng ini ya, intinya si Yosua ini ya sudah ya udah ngomong-ngomong yang sudah banyak pengakuannya tuh tingkat tinggi. Intinya tuh pengakuannya tingkat tinggi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan dan enak bener gitu ya. Taruh foto lagi kumpul-kumpul sama muslim, dia bilang ini sudah dimenangkan, ini sudah dimenangkan, asik, juara, berarti dia selalu jadi juara. Oke lah, saya rasa cukup dan terima kasih bagi yang sudah menonton atau sedang menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi Anda. Dan saya katakan seperti biasa, sekali beriman Islam tetap beriman Islam, karena Islam membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat, itu pasti. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.